Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya yang setia selalu, Bang Jainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para sedulur semua dimanapun berada, bahasan kali ini tentang pertolongan Allah, atau bagaimana kita mensyukuri pertolongan tersebut, atau yang bagaimana sih yang namanya pertolongan Allah. Jadi gini Pak Ustadz, pertolongan Allah ini kan sering sekali diucapkan ya. Terus apakah misalnya dapat uang itu bentuk pertolongan Allah, atau naik jabatan? Itu yang bagaimana sebenarnya pertolongan Allah itu sebenarnya Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kalau seorang manusia itu menganggap mendapatkan uang itu pertolongan Allah, itu relatif persentase salah besar. Orang yang mendapatkan jabatan, apakah itu pertolongan Allah? Relatif persentase salah besar. Kalau orang lagi butuh uang nih Ustadz, tiba-tiba dapat uang, apa itu pertolongan Allah juga? Iya, tetapi ingat, yang namanya jabatan atau uang ini dua titik ini, sebenarnya itu ujian. Ya, pada saat seseorang itu membutuhkan uang, kemudian ada seseorang yang ngasih kurang lebih sebesar apa yang dia inginkan, memang itu adalah pertolongan Allah, tapi kecil, karena yang besar adalah ujian. Bagaimana seorang yang membutuhkan uang itu diuji oleh Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala melalui orang lain yang uangnya kurang lebih sama seperti yang dia inginkan. Kalau orang itu diuji dengan uang itu, orang yang menerima itu ada kekhawatiran nggak Ustadz? Wah, ini ujiannya gimana ya? Ujian apa yang harus dihadapi dan gimana caranya lolos dari ujian itu? Benar. Jadi gini Ji, seorang yang membutuhkan uang itu untuk apa? Nah, kan begitu. Kalau dia membayar hutang itu ujiannya berat malahan. Lebih besar daripada ujiannya itu lebih besar daripada pertolongan Allahnya. Bukan lulus itu ya. Kenapa? Bukan lulus itu Pak Ustadz. Kan dia berhutang, dia pengen dapat uang, akhirnya dapat uang, lulus. Bukan itu ya Pak Ustadz. Hidup itu bagi orang Islam itu tidak ada lulus. Apa yang kamu inginkan dari lulus dari kamu seorang Islam? Coba saya tanya, apa yang kamu inginkan kelulusan? Di akhirat nanti Pak Ustadz. Nah, kamu bisa jawab di akhirat. Yang mana coba? Apakah dengan dikasih uang segitu lulus? Enggak ya. Apakah kamu itu mendapatkan istri satu lulus? Istri satu lulus? Bisa aja. Ini misalnya subuh-subuh nih Ustadz, mau sholat subuh ke masjid, hujan, akhirnya dia bertekad pakai payung, sampailah dia sholat di masjid. Apakah itu lulus Ustadz? Enggak, dia bisa aja menjalankan apa yang memang dia inginkan, yaitu sholat berjamaah di masjid. Hanya itu. Dia pakai payung itu hanya akalnya agar dia tidak basah, tidak mengganggu nanti kegusukan dalam sholat. Hanya seperti itu. Apakah itu ujian atau apakah itu pertolongan Allah? Sebenarnya bisa aja pertolongan Allah, tapi belum tentu berangkat di masjid. Karena pada saat nanti berangkat di masjid bisa, kemudian setelah berangkat ke masjid, pada waktu bekerja bisa ada selalu diomongkan, saya itu tiap hari jamaah di masjid tiap subuh. Nah, ujiannya itu ya. Nah, kan ujiannya di situ sebenarnya. Padahal pertolongan Allah itu banyak, di mana kadang-kadang orang itu tidak tahu. Satu, umpamanya haji. Haji ditolong oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya sebelum haji berangkat atau pada saat haji berangkat itu ketemu sama orang naik sepeda motor. Tapi orang itu hanya nengok, dilihat haji, kemudian dia pergi. Padahal orang itu mau ngerampok.
Emang tahu di situ? Iya. Emang tahu di situ ada pertolongan Allah? Nggak akan tahu. Iya, benar. Itulah cara Allah menolong hamba-hambanya. Yang kedua, pertolongan Allah. Pertanyaan saya, orang, semua manusia yang hidup itu menghirup udara itu, tahu nggak itu pertolongan Allah? Nggak akan pernah tahu, walaupun itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Itu pertolongan Allah Ta'ala. Berarti pertolongan Allah itu sesuatu yang tidak dia perkirakan, sehingga dia selamat di tujuan dan lain-lain. Wajib dia bersyukur karena pertolongan Allah. Insya Allah seperti itu. Nah, bagi orang yang dapat uang dianggap pertolongan Allah, boleh, silahkan. Orang naik jabatan itu dianggap pertolongan Allah, boleh. Orang naik jabatan, dia yang naik jabatan bilang bahwa ini adalah hadiah anak soleh, silahkan ngomong seperti itu. Iya. Kan Ngaku anak soleh. Kan ngaku anak soleh dia. Silahkan mau ngaku seperti itu. Padahal itu ujian. Ujian yang harus dihadapi. Bagaimana dia mendapatkan uang? Kan seperti itu. Apakah itu pertolongan Allah? Bonus dari kamu dulu bekerja, umpamanya. Bonusnya dari mana? Apakah itu dari kantor? Nah, kan ngerti. Bonusnya dari ambil di situ, distorkan sama pimpinanmu yang ngelola itu, kemudian dibagi-bagi. Apakah itu pertolongan Allah? Mana ada pertolongan dari nyuri, kan nggak mungkin. Tapi ada yang bilang itu rezeki yang nggak disangka-sangka juga. Memang nggak disangka-sangka, tapi dia mikirin sejak awal dia nyuri. Nggak disangka-sangka kan dapatnya dari pimpinan, kan seperti itu. Yang nggak disangka-sangka yang nggak tahu tuh kali ya. Ya ya makanya itu kan ini Tiba-tiba dapat duit. Tiba-tiba dapat duit. kan kusut ini jadinya nih gitu. Sebenarnya pertolongan Allah itu seperti itu. Pertolongan Allah itu apa? Satu, kamu mengajak keluargamu untuk sholat berjamaah. Itu pertolongan Allah. Kamu punya anak disuruh itu nyenengin hati. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah ini biasanya orang itu nggak paham. Nggak paham itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu hanya garis besarnya masuk di akalnya, baru itu dijawab, wah ini pertolongan Allah. Pamannya teman-teman tentara itu ditembak, nggak taunya kena sebelah teling. Wah, alhamdulillah pertolongan Allah. Tapi kan sadarnya jalan dia. Tapi yang sehari-hari nggak sadar. Nah, banyak dari teman-teman kita, termasuk kita-kita ini, pertolongan Allah itu tidak pernah disyukuri bahwa kita itu selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Orang diizinkan sakit oleh Allah Ta'ala itu ditolong oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Dalam hal apa itu Pak Ustaz? Agar mereka paham bahwa masih ada dosa di dia yang dia kerjakan. Itu pertolongan Allah untuk menjadikan dia paham bahwa ada tauhid yang rusak, yang dia langgar. Itu pertolongan Allah. Cuma pertolongan Allah itu tidak semerta-merta hanya dapat uang. Enggak semerta-merta dapat itu. Seperti tadi, sakit. Bagaimana dia akhirnya mencari seseorang yang memang betul-betul paham tentang sakit itu yang berhubungan dengan syariat Islam. Benar-benar berhubungan dengan syariat Islam. Sehingga dia bertanya, akhirnya dinasehatin, paham kesalahannya, Allah memberikan kesembuhan. Itu pertolongan Allah yang kelihatan. Mata, telinga, pikiran itu melihat, mendengar, dan merasakan dia. Itu pertolongan Allah secara harfiah. Tetapi pertolongan Allah yang kelihatannya nggak begitu jelas, sama. Kalau misalnya gini Pak, kita kan selalu disuruh nggak boleh suuzon, harus husnuzon. Apa itu semata-mata karena pertolongan Allah Pak Ustaz? Sebenarnya kalau kamu melakukan dari suatu hal yang akan kamu lakukan jelek, tapi yang kamu lakukan baik, itulah pertolongan Allah sebenarnya. Bolak-balik gitu ya Pak? Loh, jangan dibolak-balik, jangan membolak gitu. Jangan. Kalau kita sering mendengar bahwa Allah itu yang membolak-balikkan hati, itu Pak. Ingat, Allah itu hanya membalikkan hati yang buruk menjadi baik. Jangan berpikir dari baik menjadi buruk, itu kelakuanmu sendiri. Nggak bisa gitu. Nggak boleh itu langsung. Itu langsung tidak boleh kepada Allah Ta'ala. Allah itu memang membolak-balikkan hati, tapi hati yang buruk menjadi baik.
Oh, bukan sudah baik dijadikan buruk, nggak mungkin ini. Nah, itu kan omongan orang-orang Iya, artis saja. makanya. Saya begini itu Iya, kan bener. Allah aja yang membolak-balikkan Iya. hati. Saat ini saya berhijab, besok enggak, kan Allah aja. Loh, ngarang seperti itu ya nggak bisa. Ya, tidak boleh itu seperti itu, menyalahkan Allah namanya. Makanya dilarang di dalam Islam itu. Haram hukumnya seperti itu. Jadi Allah yang maha membolak-balikkan hati itu yang buruk menjadi baik. Kalau kamu dibalik oleh Allah Ta'ala, Allah membalik berarti dari perbuatanmu yang buruk menjadi baik. menjadi lebih buruk itu nggak mungkin menjadi baik. Iya, menjadi baik. Kan gitu. Amin. Buruk jadi buruk banget gitu. Tapi kalau kamu sudah baik kemudian menjadi buruk, kamu bilang, lah Allah kan maha membolak-balikkan hati. Kamu itu mau susun kalimat apa? Wong dari kamu yang berbuat buruk kok sama Allah yang membolak-balikkan hati? Ya salah. Allah yang maha membolak-balikkan hati sudah benar. Kamu menjadi buruk, ya itu kelakuanmu sendiri. Jangan kamu gabung. Kalau kamu gabung nggak salah. Kamu itu namanya pengen menangnya Sendiri namanya, nggak boleh seperti itu. Jadi pertolongan Allah itu banyak sekali. Tanpa kita, ya Allah tolong, tanpa berdoa pun Allah sudah kasih pertolongan sebenarnya. Pak Iya, Ustadz. nomor satu itu bisa bernafas ada minta tolong. Gitu. Saya hanya cuma ditanyain ini sama temen nih, Ustadz, ibu saya itu begini begitu begini tiap hari, mana videonya divideoin. Saya cuma bilang, ini insya Allah ibumu ini dalam kondisi sakaratul maut. Ini bukan kesurupan. Kamu doakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala sejak akhir baliknya hingga saat ini. Doakan seperti itu, doakan seperti itu. Beliau hanya butuh didoakan diampuni dosa-dosanya. Setelah dia berdoa, tenang ibunya. Loh, kan gitu. Tapi karena beliau itu juga pengen, Ustadz minta tolong nanti doain kami ini sudah ikhlas. Iya, saya aminkan. Dan habis memang didoain, saya doa jam 10:30, nggak taunya jam 1 meninggal. Nah, itulah pertolongan Allah. Dari mana? Dari sisi yang dipercepat proses. Meninggal itu juga pertolongan Allah, Pak. Lah kalau haho sakit, nah nanti kan anaknya, suaminya atau istrinya itu kan keganggu semua, kan jadi ujian. Akhirnya ujian itu menghujat siapa, nyalain siapa, itu kan pertolongan Allah sebenarnya. Jadi orang itu jarang sekali mau berpikir panjang. Seperti itu. Jadi kematian pun itu pertolongan Allah. Orang sakit pun itu pertolongan Allah dari yang mengamati, melihat. Bagi itu ada pertolongannya. Gimana? Belajarlah dari orang sakit. Gimana ini? Kan gitu. Menjadi pelajaran bagi yang sakit. Banyak dokter-dokter itu bilang sakit itu diawali dari amarah. Iya benar dokter itu. Memang benar karena sudah diceritakan dalam hadis la tatub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Makanya kalau orang hobinya marah, pasti dia nanti akan masuk neraka. Karena itu sudah pasti, jangan marah pun dimasukkan surga. Kalau marah, ya pasti masuk neraka. Seperti itu. Nah, itu pelajaran bagi kita yang hidup sebenarnya. Pertolongan Allah itu tidak melihat orang yang kaya, tidak melihat istrinya cantik, tidak melihat suaminya ganteng. Enggak. Pertolongan Allah itu kalau kita bisa menerima apa adanya, ikhtiar dan diberi oleh Allah Ta'ala dan ikhlas, tidak iri kemana-mana, istiqomah di dalam sujud beribadah, taat kepada Allah Ta'ala, itu juga pertolongan Allah. Inilah yang harus kita ketahui, pertolongan Allah ini jarang sekali disyukuri oleh kita. Ayo mulai saat ini, pertolongan Allah itu semua hal. Jadi semua pertolongan Allah, kita hidup di dunia ini pertolongan Allah. Karunia dari Allah kita syukuri, nikmat dari Allah kita syukuri. Tapi jangan berpikir nikmat itu hanya uang ya. Jangan berpikir nikmat itu jabatan ya. Jangan berpikir nikmat itu hanya istri cantik, suami ganteng, anak pintar. Bukan ya. Ingat, itu hanya ujian. Karena pada saat mendapatkan istri cantik, suami ganteng, insya Allah pasti dibanggain. Kalau punya suaminya rezekinya besar, dia ngadain pengajian, dia pasti cerita kemana-mana. Apakah itu pertolongan Allah? Itu ujian. Harta itu ujian.
pangkat itu ujian. Suami istri pun itu ujian, walaupun ada pertolongan di daerah situ. Anak juga ya. Kenapa? Anak juga. Anak juga itu ujian. Makanya pertolongan Allah itu kalau anaknya disuruh, nah ya sholat berjamaah, iya ya, wah itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu banyak dan jarang sekali kita itu menyadari bahwa semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala pertolongan, walaupun sebenarnya secara nalar kita nggak pernah terfikir. Tanpa diminta ya Pak Ustadz itu Pak Ustadz. Allah itu sudah maha memberi, itu sudah tahu. Jadi pertolongan Allah itu nggak lihat manusia ini dia mau banyak dosa, mau dia seorang pendakwah misalnya Ustadz, nggak lihat itu Pak Ustadz. Ya. Semua ditolong. Iya. Taunya gimana itu ya Pak Ustadz? Nah itu. Lah, nggak usah tanya orang lain taunya gimana. Loh, kamu dari tadi aku tuh ngomong begini belum tentu kamu itu bisa tahu. Kan gitu. Kok taunya dari mana? Lah kan saya udah cerita. Menghirup udara itu pertolongan. Dari kamu itu bisa bangun, dibangunkan oleh Allah Ta'ala, itu pertolongan. Makanya kita disuruh bersyukur kepada Allah Ta'ala pada saat bangun. Nah, kita pahami bahwa hidup kita ini ditolong oleh Allah Ta'ala. Terus menerus. Kan begitu nih. Nah, inilah yang orang Islam sendiri, bagi orang Islam itu jarang mengetahui. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Pertolongan Allah sedikit demi sedikit yang kita kadang tidak pernah ketahui, itu memang harus disyukuri. Karena la in syakartum la azidanakum. Itu harus paham bahwa kalau diberi nikmat itu ya pertolongan Allah itu. Itu harus kita syukuri agar Allah menambah nikmat, agar kita itu ditolong oleh Allah Ta'ala lagi. Wala in kafartum inna azabil sadid. Jika engkau kufur, menutupi, ingkar dan sebagainya, sungguh siksa Allah amat pedih. Siksa di mana? Ya di akhirat paling tidak. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa la in syakartum la azidannakum itu bukan masalah dapat uang disyukuri. Itu boleh, tetapi itu ujian. Ya, dapat istri cantik itu juga ujian. Dapat anak pintar itu ujian. Dapat anak bodoh kamu sendiri, kan gitu ya. Nah, disinilah kita harus memahami pertolongan Allah, harus kita syukuri. Sejak Haji J, kamu tung, semua dulur-dulur beriman termasuk saya, sejak kita dalam kandungan, Allah itu menjadikan jari kita itu lengkap seperti ini. Kaki kita diizinkan bisa berjalan, mulut kita bisa bicara, otak kita bisa berpikir. Alhamdulillah, berpikir kita itu positif. Semua ini pertolongan Allah Ta'ala. Syukuri sejak dari kita ada dalam kandungan ibu hingga saat ini, yang kalau kita hitung pertolongan Allah atau nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Makanya sangat sedikit orang-orang Islam itu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat, atas karunia, atas pertolongan Allah. Dan orang Islam jika memang tidak bisa bersyukur tentang bab tersebut, dia akan merasakan azab Allah yang pedih tadi. Bukan ancaman, tetapi harus kita kerjakan mulai saat ini, dimana kita memahami, kerjakan. Pahit itu hanya pikiran manusia, pahit itu hanya perasaan manusia, tetapi pertolongan Allah itu insya Allah baik bagi ketaatan kita, iman kita kepada Allah Ta'ala. Kita harus pahami, banyak bersyukur atas pertolongan Allah. Jangan sampai kita itu kufur atas nikmat. Mudah-mudahan bisa manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang panjang lebar oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Semoga ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.